Modal nekat, motivasi. Itu dia bener ya. Dapat Kalau ijazah. mau kuliah ke luar negeri mah emang harus ada nekat dan motivasi. Betul nggak? Iya. Betul. Halo teman-teman PPI TV, selamat datang di program acara Study Abroad. Di program ini kami akan membahas seputar pendidikan, informasi beasiswa, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Tonton terus ya PPI TV Study Abroad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Study Abroad bersama saya, reporter Rizal Nurfikri dari Belanda. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas salah satu beasiswa untuk kuliah ke Belanda. Tonton terus PPI TV. Oke, hari ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa penerima beasiswa Stunet. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan saya Jumar Muhammad. Saya mahasiswa hubungan internasional dengan spesialisasi di Geopolitics and Connectivity di University of Groningen. University of Groningen ini Belanda kan ya? Belanda. Di ujung utara Belanda. Oh, di ujung utara. Bagian ini ya, paling dingin di Eropa ya. Dingin. Betul. Terus ke sini pakai apa? Mandiri atau ada cara lain? Kalau mandiri duitnya mahal. Jadi karena saya cuman modal mimpi sama nekat ya akhirnya saya apply beasiswa yang paling memungkinkan waktu itu. Sebenarnya paling pertama itu mapping sih, karena waktu itu aku udah tahu ya waktu S1 itu kayak, aku pengen nih kuliah di Belanda. Mapping deh kayak apa aja sih beasiswa yang bisa digunakan untuk mencapai ke sana. Ada LPDP, ada Stunet, ada OTS, OKP dan kawan-kawannya. Cuman yang menurutku paling cocok nih aku nih, karena aku juga udah notice dari waktu S1 ya Stunet. Akhirnya aku coba pelajari Stunet. Aku apply Stunet. Nah, Stunet ini beasiswa apa sih? Dari siapa sih yang ngasih beasiswa ini tuh? Kalau Stunet sih itu dari Kementerian Pendidikannya Belanda. Wah. Jadi kayak Monbuko Gakuso kayak ada di Jepang gitu. Ada juga di Indonesia juga ada LPDP kan. Nah, kalau Stunet itu dari pemerintah Belanda. Aim-nya adalah untuk agar nantinya awardee ini di kemudian hari bisa memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Belanda. Sedap, mantap sekali ya. Berarti bisa dibilang beasiswanya prestis ya? Agak prestis royal gimana gitu kan ya? Ya semoga. Terus beasiswa ini apa aja sih yang ke cover? Soalnya kan banyak beasiswa yang biasanya cuma cover tuition fee atau cuma dikasih uang saku kan per bulannya berapa gitu. Kalau di Stunet ini gimana? Kalau Stunet itu fleksibel gitu. Jadi ada skema co-funding. Kalau kamu merasa kamu mampu bayar tiketnya, kamu bisa yaudah tiket aku aja yang bayar, yang lain tolong biayain ya. Atau kamu cukup mampu di living cost, yaudah living cost aja aku yang bayar. Jadi ada skema co-fundingnya. Karena aku lagi-lagi seperti yang katakan tadi, cuma punya mimpi, jadi aku minta ke Stunet untuk biayain semua dong. Semuanya. Berarti Mas Aji di sini tuition fee, terus living cost, sama flight, sama ada kita dapat studi materials, sama itu sekali doang ya, sama kayak settling allowance di awal bulan. Oh, itu living cost itu cuman buat apa sih? Cuman buat apartemen atau juga buat belanja sehari-hari, jajan gitu? Semua full. Semua? Termasuk housing sama makan-makan juga. Bahkan kalau kita pinter bisa ngirit, bisa nabung loh. Enak sekali sih, wah mantap sih. Enak. Modal nekat, motivasi. Itu dia bener ya. Dapat ijazah. Mau kuliah ke luar negeri mah emang harus ada nekat dan motivasi. Betul nggak? Iya. Betul. Ini semua udah living cost ke cover, tuition fee ke cover. Berarti banyak keuntungannya. Mungkin selain sisi financial, ada keuntungan apa lagi sih? Yang paling utama sih emang financial itu gampang karena bisa diukur ya. Dapat duit segini. Cuman yang paling penting adalah yang intangible, yang nggak bisa diukur, yaitu sudut pandang, cara berpikir lah. Mungkin akan berbeda dengan anak S1 di sini ya, karena memang udah terbiasa dengan atmosfer internasional. Kalau aku ya, S1 aku kan di Indonesia ya, yang kayak gitu.
terus S2 di sini, di luar negeri yang kayak gini. Iya. Yang kayak gini yang sampai Sabtu Minggu itu buat belajar. Sabtu Minggu itu kampus perpus penuh gitu. Iya. Atmosfernya beda gitu ya. Atmosfernya beda banget ya. Juga dosen-dosen di sini cenderung untuk encourage mahasiswanya buat berpikir secara berani, berpikir berbeda. Dan itu saat saya rasa belum aku dapetin waktu aku kuliah S1 dulu. Dan di sini kayak bener-bener ngubah pandangan hidupku sih. Berarti kayak life changing decision gitu ya buat kuliah luar negeri. Alhamdulillah, insyaallah. Terus ini kayaknya kedengarannya sih student itu kayak beasiswa yang benar-benar prestis gitu, yang spesial gitu, yang sangat berharga gitu kan. Semoga. Berarti persyaratannya tuh pasti ketat kan? Lumayan. Persyaratannya apa aja sih? Jadi mulai tahunku ya. Jadi gini, tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018, 2017 kalau nggak salah itu ya, Stunet itu ngasih beasiswa sekitar untuk 60 sampai 70 mahasiswa. Nah, cuman pas tahunku itu cuman 31. Mahasiswa Indonesia yang bisa kuliah pakai Stunet gitu. Wah. 31. Nah, persyaratannya adalah seingatku waktu itu ada seleksi tahap pertama yaitu administrasi. Itu ada kita harus ngumpulin LOE, motivation letter, IELTS dan lain-lain. Nah, ini untuk assess bahwa kita secara administratif mampu nggak sih, secara akademik mampu nggak sih. Nah, habis akademik dinilai mampu, kita dinilai secara psikologis. Kira-kira bisa survive nggak ini? Karena masuk kuliah itu gampang ya. Betul. Keluarnya susah ya. Keluarnya yang susah, bener banget ya. Dapat diplomanya itu yang paling susah. Nah, itu harus kalau resit gimana? Bisa nggak mentalnya kuat? Kalau ada ini gimana? Ada circumstance kayak gini nih. Ada corona gimana gitu kan? Iya. Mampu nggak mentalnya bertahan gitu pas kuliah. Nah, itu di-assess di tahap kedua. Setelah itu ada ya udah habis tahap pertama, tahap kedua seleksi. Kalau nggak salah tahap pertama itu dari 600 ke 60. Dari 60 ke 30. Wah, benar-benar terbatas ya student itu ya, sangat terbatas. Terus proses seleksinya tuh ada wawancara nih. Kalau itu nggak ada wawancara. Oh, nggak ada. Adanya cuman ini. Mungkin yang tahun ini ada karena circumstances-nya kan mungkin untuk kumpul ya physical physical meeting nggak mungkin ya. Jadi kalau nggak salah ini deh kayak interview Skype Zoom gitu ya. Cuman kalau aku dulu tes psikologisnya adalah disuruh ngerjain soal, terus disuruh nyeritain diri kita siapa. Oh iya. Dari sudut pandang kita. Jadi dia kayak macam essay gitu ya, bukan face to face ngomong interview enggak. Gitu. Untuk itu dinilainya adalah dengan LDG. Apa jadi tuh pas tahap LDG? kedua itu ada leaderless group discussion. Yang ini sepakat sama yang tes psikologi. Jadi paginya tes psikologi, siangnya LDG, leaderless group discussion. Nah, kita itu disuruh diskusiin satu isu. Nah, di sana tuh itu yang paling penting juga, gimana caranya kita menyampaikan pendapat kita, gimana caranya kita menghargai pendapat orang lain, gimana caranya kita mendengar. Kan kalau diskusi nggak cuma ngomong doang, harus juga pandai mendengar. Nah, di sana tuh dinilai. Kritisisme kita juga semua dinilai di sana. Jadi di proses seleksi itu ada tes psikologis, ada ngeliat gimana cara kita berpikir. Berarti student ini tuh mencari tipe orang tertentu kan? Bisa dibilang itu. Nah, apa sih tipe orangnya ini tuh? Nah, itu kalau nanya itu ke studentnya langsung. Harus nanya langsung. Kalau mau cari tahu gimana? Ada ini kok, ada pasti setiap beasiswa itu pasti kasih informasi kandidat seperti apa yang diinginkan. Termasuk student. Biasanya tiap tahun berubah sih. Cuman tapi yang pasti ya, perubahan apapun itu biasanya perubahannya di sektor. Bisa kayak nyarinya entrepreneur nih atau nyarinya apa nih. Cuman yang pasti apapun sektornya itu, yang pasti dia punya potensi memimpin. Pemimpin di Indonesia untuk masa depan. Jadi ya untuk Stunet juga jadi kebanggaan gitu loh ketika alumninya itu mampu menjadi pemimpin Indonesia. Mas aja sekarang di Groningen pemimpin juga bukan? Ya kurang lebih. Sekarang menjabat jadi apa di sini? Ya di sini dia nggak menjabat, diamanain. Oh, diamanain. Pembantu umum, ketua PPI Groningen. Wah, mantap sekali. Benar-benar jiwa kepemimpinannya keluar ya di sini ya. Oh, Stunet tahun ini ya, for your information, itu dari 31, 5 orang itu ketua PPI kota. Oh iya. PPI mana aja? Super 6 tuh. PPI mana aja? Groningen, Wageningen, Delft,
Kota Den Haag sama Maastricht. Oh, Seingat gue ya. kota-kota besar Belanda ya. Iya. Mantap. Oke, kita udah Benar-benar terlihat leadership-nya. terlihat leadership-nya, jelas lah. Ya, Oke, gitu lah. kita udah bahas nih panjang lebar soal beasiswa ini. Mungkin buat teman-teman sekalian nyari informasi ini di mana? Oke. In general ini ya, cuman kalau kalian benar-benar pengen kuliah ke luar negeri, satu itu mapping scholarship. Jadi kayak katakanlah kamu mau ke Stunet, katakanlah kamu mau ke Belanda, pakainya Stunet. Katakanlah kamu mau ke Inggris, pakainya Chevening. Katakanlah kamu mau ke Jepang, pakainya Monbuko Gakuso. Itu yang pertama, mappingnya. Itu ada di internet sih semuanya, di websitenya mereka. Cuman yang paling penting adalah tipsnya itu untuk align interest mereka dengan interest kita. Jadi untuk dapat beasiswa, jadi untuk daftar sih gampang ya. Iya. Untuk dapatnya itu yang agak perlu effort. Kita harus paham nih mereka maunya apa, interest mereka apa. Biasanya ada prioritas area prioritas kayak hukum, agribisnis, terus yang lain-lain gitu kan. Nah, walaupun aku HI, aku harus bisa alignin nih, kayak aku harus bisa mengemas diriku biar studiku, biar masa depanku itu sesuai dengan keinginan dari interest dari pemberi beasiswa. Itu tuh bisa dapet tuh. Jadi harus dikemas sedemikian rupa biar itu align. Hebat sekali ya, Mas Haji ya. Iya. Makasih buat Sama-sama. tipsnya nih. Hari ini di video ini kita udah bahas banyak sekali soal beasiswa ke Belanda, tentang kuliah di Belanda. Mungkin demikian ya. Iya. Aku boleh satu kita. Ini ya. Oh, boleh sekali. Ya. Kawan-kawan ini ya. Waktu ngejar beasiswa dulu itu aku baca bukunya Paulo Coelho, The Alchemist. Salah satu mantra dari buku itu bunyinya seperti ini. When you really want something, the entire universe conspires to help you achieve it. Jadi kalau kita benar-benar mau nih, nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan semesta pun mendukung. Itu sih. Terima kasih Mas Haji untuk kata-kata, untuk wisdom words-nya, untuk tips-tipsnya. Siap. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah tentang pertanyaan kalian tentang beasiswa Stunet ataupun kuliah di Belanda. KPI TV, dari pelajar untuk pelajar. Dadah.